Muslim itu orang yang dimana orang lain itu selamat dari kedoliman mulutnya, kedoliman tangannya. Sehingga Muslim itu orang yang senantiasa menyebarkan perdamaian. Muslim itu orang yang senantiasa menyebarkan perdamaian, ketenangan, keselamatan kepada siapapun. kepada siapapun. Maka kita kalau sholat itu diakhiri dengan apa? Ya. Senantiasa menyebarkan Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kita harus hati-hati terhadap orang lain, apalagi terhadap agama lain Gus ya. Ya, Artinya kan nggak boleh tadi tidak boleh menghina. Benar-benar Terus menjaga. kemudian menjaga mulut kita, kalau sekali tidak hanya mulut, menjaga tangan. Kita kan Ketik kalau ya, ngetik, Gus, ya. Iya, iya, iya. seorang Muslim itu selalu menjaga dirinya untuk tidak mendolimi. Apakah kemudian kita mendengarkan lonteng gereja, lonteng apa terus kita jadi Nasrani? Sama Tidak. orang Nasrani kalau krungu adzan apa harus jadi orang Islam. Kan ada pertanyaan begitu Iya, kan? iya. Sama seperti pertanyaan apa tadi? Yang sering dilontarkan Nah, setiap tahun. ya. Mesti kan mempersalahkan ucapan Selamat Selamat Natal. Selamat Natal itu kan juga- boleh atau tidak gitu? itu kan sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini saya ditemani teman ngopi saya ini beda dari yang biasanya. Ini ada Mas Heri. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Heri? Alhamdulillah sehat Mas Anis. Nah, Mas Mas Anis Heri, alhamdulillah saya juga sehat. Ini keberapa ini dengan ikut gabung ngopi ini? Alhamdulillah ini baru kedua kalinya. Kedua Mas kalinya Anis. ya. Ini pemirsa, ini Mas Heri selain kita angkat jadi host ngopi juga beliau ini termasuk Ketua Remaja Masjid Agung Jawa Tengah ya Mas Heri ya. Iya, Mas Anis. Jadi kalau di MAJT itu ada kegiatan yang sifatnya kepemudaan itu di bawah naungan Mas Heri selaku Ketua Remaja Masjidnya. Nah Mas Heri, malam ini kita sudah kedatangan tamu guru kita, beliau adalah Gus Inam Muhyiddin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Walaupun agak kelihatan capek jenengan ini. Ya kalau Selasa itu biasa capek karena ngajarnya full terus kemudian kajian Oh dari pagi sampai ya sampai sore. ya. Nah Mas Heri ini beliau ini sudah meluangkan waktu buat kita. Dari kegiatan full seharian kemudian juga menyempatkan waktu ke sini. Nah kira-kira ini malam ini ngopi kita mau bahas apa ini? Malam ini kita akan bahas tentang toleransi beragama ya Mas Anis. Oh ya, Apalagi kita sebentar lagi juga kan tanggal 25 Desember. ya artinya kan di bulan-bulan Desember, Januari kan ada beberapa acara yang Iya, sifatnya itu kita harus bisa menghormati gitu ya. Betul. Ada hari Natal, ada tahun baru, itu kan acara yang sifatnya itu ya semua kalangan itu merayakan kan gitu. Siap. Nah, gini Gus, tentang toleransi beragama Gus. Kan Indonesia itu kan negara yang banyak sekali suku, kemudian agama juga tidak hanya satu. Ya. Artinya kan kita harus punya toleransi terhadap orang yang berbeda terhadap kita, kan begitu. Ya. Nah, di Islam juga ada keterangan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam kan begitu. Ya. Berarti kan artinya rahmat itu tidak hanya sebatas bagi kaum Islam saja atau Muslim saja, tapi juga kepada kaum lain, bahkan kepada binatang, kepada tumbuhan. Itu harus benar-benar kita jaga dan kita rawat kerukunannya kan begitu. Ya. Nah Gus, tentang toleransi beragama Gus, kan jenengan juga termasuk pengurus FKUB Kota Semarang ya. Ya, terus. Nah itu bagaimana Gus tentang pandangan Anda tentang apa itu toleransi beragama Gus? Moga Gus.
Yang pertama, mari kita pahami siapa Muslim. Oke. Muslim itu man salimal muslimun min yadihi walisani au kama qala. Ada riwayat dari Kanjeng Nabi, Muslim itu orang yang dimana orang lain itu selamat dari kedoliman mulutnya, kedoliman tangannya. Sehingga Muslim itu orang yang senantiasa menyebarkan Rahmat aja. Kasih sayang. asil apa namanya, Perdamaian. peace, perdamaian. Muslim itu orang yang senantiasa menyebarkan perdamaian, ketenangan, keselamatan Kepada siapapun Gus. kepada siapapun. Maka kita kalau sholat itu diakhiri dengan apa? Orang yang ahli sholat itu senantiasa menyebarkan Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan dan kasih sayangnya Allah ada pada diri kalian semua. Inilah Muslim. Umat Muslim. Yang kedua, bahwa kita hidup di dunia ini, keberagaman itu satu yang fitrah, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Betul, betul. Dari mulai khalaqnakum min dzakari wa untha. Kata Allah, aku jadikan kau laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya apa? Li ta'arufu, supaya kita saling mengenal. Kemudian dari sisi kepercayaan agama juga sama. Dari sisi agama pun Allah membuat ternyata juga berbeda. Kalau Allah ingin membuat sama itu juga bisa. Bisa saja Bisa. Ya, walau sya'allahu, kalau Allah itu pengen kita semua ini jadi umatan wahidah. Satu umat yang ya satu komando. Tapi Allah membuat dunia ini tidak seperti yang kita bayangkan. Allah memberikan hidup kita ini semuanya berbeda. Banyak pilihan, banyak warna. Ada kulit berbeda, bahasa berbeda. Ini jangankan bahasa antar negara, satu kabupaten aja itu kadang berbeda. Iya. Ya, kita kalau ke sana itu mana? Ngapak Gus. Mangkang, ya, terus mana itu? Kendal. Kaliwungu dulu tuh. Kaliwungu, Kendal, Batang, Pekalongan, terus Pemalang. Nah, itu kan beda semua. Iya. Cengkoknya itu khas. Terus kita kalau ke timur tuh, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Bluro. Apalagi kalau ke sana Blora, itu masing-masing punya khas sendiri. Iya, artinya punya logat masing-masing gitu. Ya, ini konteks Jawa Tengah loh ya. Baru Jawa Tengah saja itu sudah berbeda. Cara ngomongnya, spellingnya, penekanan omongannya kan beda. Kalau kita orang Semarang kan cenderung seperti ini, datar. Iya. Kita orang Semarang itu ngomongnya datar. Ya, orang pertanyaan orang. Beda kalau yang di pesisir, ngomongnya agak keras. Karena dia terbiasa di laut. Nah, di laut kan saingannya sama ombak. Maka jangan heran kalau ada teman yang asalnya dari dari pesisir itu suaranya kenceng. Iya, lantang. Karena suaranya kalau nggak kenceng nggak kedengeran. Kena angin. Kena angin. Jadi kamu jangan wah gue ini omongan Honda. Memang termasuk saya berarti Gus. Pesisir laut saya. Bisa jadi. Ya Mas Diri ini orang pesisir Mas Diri ya. Jadi, betul Mas. Karena kondisi. Berarti artinya banyak hal perbedaan itu harus kita hormati. Ya kita maklumi. Terus kemudian tadi beragama juga demikian. Kita kalau di FKUB itu memiliki tagline itu agama itu semuanya baik. Untuk siapa? Untuk pemeluknya masing-masing. Jadi agama itu semua baik untuk pemeluknya masing-masing. Dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, dalam Islam itu pun juga diatur. Misalnya ayat la ikraha fiddin. Tidak boleh itu memaksa agama. Ayo kamu harus masuk Islam, tidak boleh. Jadi Allah sendiri berpesan kepada kita jangan sampai memaksa orang lain untuk memasuki agama kita ya. Tidak boleh dalam paksaan. Maka saya kalau ada orang datang ke tempat kita mau masuk Islam jadi mu'alaf itu selalu saya ini Anda sadar atau tidak? Saya bilang gitu. Dipastikan dulu ya. Ada nonis itu berapa? Ada 3 atau 2 dia ke tempat kita itu. Ya ada yang karena debat dulu dengan saya. Pak Inam, saya pengen kita debat. Jadi terkait konsep-konsep keagamaan. Oke, saya presentasi agama saya, dia presentasi agama dia. Terus kemudian terjadi rasionalisasi.
Akhirnya dia masuk. Ada juga yang datang itu sudah langsung, Pak saya tolong diislamkan. Saya selalu bilang, ini sadar atau tidak? Saya tuh ngomong saya ngomong orang enak. Kamu kalau Islam itu harus sholat 5 waktu loh. Kamu kalau Islam itu nanti kalau sudah kaya harus mengeluarkan zakat. Nanti kalau bulan Ramadan 1 bulan itu kamu harus berpuasa. Nanti kamu itu harus haji nak sugih. Iya. Jangan hanya pengen senangnya tok. Tak omongnya sing enak-enak. Disampaikan yang berat-berat Yang dulu. berat-berat, saya bilang itu langsung. Apa jawabnya? Saya sudah siap, Pak. Terus apa persiapan Anda? Saya sudah hafal Fatihah. Wah, luar biasa. Akhirnya terus saya mantap itu. Karena pesannya kan gitu, la ikroha gitu. Jangan sampai kamu memaksa orang lain untuk masuk Islam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita ini selaku orang yang beriman itu melakukan pesan-pesan dari Al-Quran. Di antaranya dalam menjaga toleransi itu, menjaga mulut, jangan menghina Tuhan mereka. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan menghina sesembahan orang yang menyembah selain Allah. Nggak boleh, Gus ya? Nggak boleh. Nah, karena kata Allah, fayasubbullaha adbam bighairim. Akhirnya mereka nanti akan menghina Allah juga. Malah nanti balik menghina Tuhan kita, Gus. Iya. Berarti Malah menjadikan perpecahan ya Gus ya. Permusuhan Saling juga, ya permusuhan. berseteru. Maka ini pesannya Quran, tidak boleh kita itu menghina sesembahannya mereka non Muslim. Gitu. Oke, misalnya menyembah apa, A menyembah B, tidak boleh kita menghina. Kamu kok begini, tidak boleh. Jadi ini dalam rangka menjaga kerukunan. Sudah dibahas 15 abad yang lalu sama Allah SWT. Dalam rangka menungsoi bendo rukun gitu loh. Sampai sahabat, kalau nggak salah sahabat Ali ya, kalau kamu melihat orang kok tidak sama dengan agamamu, kamu jangan melihat agamanya, lihatlah dia itu sama-sama menungso. Oke. Gitu? Jadi Nah, ukhuwah itu kerukunan kan, ukhuwah persaudaraan kan ya, ukhuwah Islamiyah. Kita bersaudara podo-podo wong Islamnya. ya, Ukhuwah Watonia. Watonia, podo-podo wong Indonesia. ya, Wone, ukhuwah Basyariah. Basyariah, podo-podo menungso. Ya. Nah, iki nak diteruskan kan dinti nah, basyarah Udah makhluk ya. apa ukhuwah Bansariyah, podo-podo Bansariyah. Ukhuwah Nahdlatul Ulama. Nah, dia podo-podo NU nih. Iya. Itu kan dinti. Tapi sebetulnya itu Al-Islamiyah sudah mencakup semuanya. Nah, karena dalam Islam pun juga kita mengakui sesama manusia itu memiliki hak. Kita tidak boleh membunuh orang, kita tidak boleh kan hak orang lain harus terjaga. Nah gitu. Jadi tidak boleh kita ini menghina sesembahan orang lain, menjaga mulut, menjaga perbuatan, jangan sampai menyakiti orang lain. Kemudian apalagi bahwa kerukunan itu dibangun atas dasar kesadaran bahwa kita ini punya hak yang sama hidup di atas muka bumi ini. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia kan untuk beragama itu kan hak asasi kan. Kalau di negara kita ini, nah kita ini tidak sekedar hidup sebagai orang yang ingin beragama, tapi kita juga bernegara. Maka Mas Anies tadi bilang Islam rahmatan lil alamin, kalau bahasa kita Islam wasati ya. Islam wasati itu ciri-cirinya satu, menerima perbedaan orang, segala perbedaan pendapat, perbedaan agama, terus menyebarkan kasih sayang, terus juga perbedaan mazhab juga itu. Terus kita bisa bekerja sama dengan pemerintah. Nah kalau Islam wasati itu kan kadang ada orang itu nggak mau bekerja sama dengan pemerintah, menganggap bahwa semuanya salah. Pemerintah nggak benar. Pemerintah nggak benar kan ada orang itu kita pemerintah orang salah, orang benar iblis. Padahal kan iya, jadi salah iya ada, tapi kan juga ada benernya juga kan. Ada orang itu kan gini, pakai baju putih ini, terus kita pakai pulpen. Nah pulpennya itu gitu, terus ada tintanya. Iya, kena tinta. Rata-rata itu orang komen kita itu bajunya putih atau tintanya. Maksudnya tintanya, padahal antara putihnya dengan hitamnya banyak putihnya. Nah, itulah kelakuan wong-wong. Iya. Rata-rata orang itu melihat itu selalu bukan yang. Jadi kebaikan yang banyak itu bisa hilang gara-gara kesalahan yang sedikit itu ya.
bahasa nganu itu apa? Lali aku. Jadi ini kalau saya sering mengibaratkan ini, baju putih kita pakai tinta, nah pakai pulpen blobor. Nah, terus dikomeni, ya loh, pulpenmu blobor. Padahal blobornya hanya bunder itu. Iya, Antara putihnya kantong. dengan hitamnya itu banyak Putihnya. putihnya. Tapi yang dimasalahkan tuh blobor emang. Makanya kita harus hati-hati terhadap orang lain, apalagi terhadap agama lain, Gus ya. Ya, Kan artinya kita nggak boleh tadi ya tidak boleh menghina. Benar-benar Terus menjaga. kemudian menjaga mulut kita, kalau sekali tidak hanya mulut, menjaga tangan. Kita kan Ketikan kalau ya, ngetik, Gus, ya. Iya, iya, Di iya. sosmed. kalau di ngomong di sosmed apa, seorang muslim itu selalu menjaga dirinya untuk tidak mendolimi orang lain. Itulah muslim sejati. Karena yang selalu dipikirkan bagaimana kita menjadi orang yang menyebarkan perdamaian, keselamatan, kenyamanan, itulah muslim. Itu kalau kita seperti itu malah nanti mereka akan nyaman dengan kita, malah nanti juga tadi dengan ceritakan tadi ada yang datang ke rumah minta Pengen dimualafkan masuk. Ya kalau gini loh, kita itu kalau bisa kan jadi marketingnya muslim yang Iya, bagus loh. betul. Karena orang itu kan tidak melihat ajaran kadang, kalau lihat bagaimana perilaku Kita. Betul. Perilaku Dalam kita itulah kehidupan yang sehari-hari, menjadi, ya. yang menjadi marketing agama kita. Bagaimana kita tampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Karena Islam itu masya Allah ya. Dari rukun Islam saja itu kalau kita mendalami dari berapa tuh syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini tuh kalau kita berbicara lebih dalam, itu hikmahnya masya Allah. Dari sholat saja misalnya. Sholat kan harus menutup aurat ya. Betul. Berarti kan Islam itu mendorong adanya pabrik garmen, Baju, terus kain, iya kain. terus membuat baju, fashion, ya kan? Itu, Mode ya. nah ya, ini kayak sholat itu, belum lagi apa? Puasa. Aksesorisnya sholat, ono Aksesorisnya. sajadah, Tasbih. tasbih, peci, itu bergerak itu ekonomi, Iya, iya. sarung. Bahkan Mukena. Nah, yang punya pabrik kadang juga non muslim Gus ya. betulan. Apalagi lepas bulan Ramadan besok itu. Kalau pas bulan Ramadan itu kan bos-bos itu kan wah, omsetnya miliaran. Kadang ada yang itu apa Nah, takjil itu yang yang jualan kedua, bagi. Oh, yang rebutan ya, yang beli. Terus ini apa namanya bulan Ramadan. Bagi-bagi takjil Bulan juga. Ramadan itu tidak hanya sekedar urusan takjil, Heeh, tapi rata-rata semua orang jualan merasakan. itu omsetnya naik. Saya pernah ngomong sama Cina itu. Kok ini gimana kalau? Wah, saya senang itu kalau Ramadan. Dagangan saya laris semua. Padahal itu lagi puasa, Gus, ya? Terus puasa. Berarti aku jadi orang Islam ini bangga gitu. Jadi ternyata syariat kita, syariat Islam itu bisa membahagiakan semua orang. Gitu. Iya, iya. Jadi sing dodol elektronik yo laris, sing dodol mebel yo laris, sing dodol baju, sarung, semuanya laris semua. Ya, persiapan. Karena ya. untuk persiapan aja Idul Fitri. Fitri. Bahkan juga yang jualan apa cat toko bangunan juga. Ya betul. Wong desa itu biasanya kalau mau foto kan ngecat tuh. Tahun sekali ya, Gus. Terus ini kalau sing soto orangnya soto militer ganti korden. Iya, Ganti Gus. korden. Kordennya itu Tapa. nara di laundry, minimal di laundry. Ya itu. Di laundry itu. Berarti orang laundry semakin laris. Laris. Itu. Terus apa? Zakat. Zakat itu ngumpulke duit wong suge-suge. Bagaimana duit ini bisa menggerakkan ekonomi umat, gitu. Akhirnya duit itu tidak hanya ngumpul di tempatnya orang kaya saja, tapi nanti nyebar di semua umat, jadi terutama fuqara masakin. Terus haji, tahu nggak mikir jenengan? Berapa perputaran duit haji itu? Berapa triliun itu? Iku sing duit maskapai iki sapa? Itu kan iso gerak iku duite wong haji. Gara-gara ada syariat haji. Berapa maskapai yang bisa survive untuk menghidupi karyawannya, operasionalnya itu gara-gara syariat haji. Sing duwe sapa ora ngerti aku. Apakah kan bisa jadi yang punya tidak semuanya muslim kan Iya, gitu. iya. Tapi syariat ini menggerakkan ekonomi penerbangan. Belum lagi kalau sudah di Mekah Madinah itu Masya Allah. Teman-teman kita ini kan paling seneng kalau belonjo itu. Orang paling Indonesia, heboh, Gus, ya. Indonesia sampai pedagang-pedagang itu pinter bahasa Indonesia. semua. Prabowo. Jadi sampean ora usah wedi wah Pak saya belum bisa bahasa Arab Pak, gimana saya mau
haji mau umroh lah wong kono wis ini ngomong bahasa Arab malah saya ono sing pinter basa Jawa berarti. Udah tau ning HP Berarti itu malah saya. sana yang menyusahkan kita Gus ya. Lah yo kene iki wis persiapan bahasa Arab malah dhek pinter basa Jawa. Ya wong ndi? 10.000. Nah itu apa pergerakan ekonominya luar biasa gara-gara ada syariat haji dan umroh. Ini luar biasa. Jadi saya itu kita sebagai orang Islam harus bangga bahwa ternyata syariat kita ini bisa membahagiakan semuanya. Ya. Belum lagi kalau Idul Fitri itu berapa ribu pemudik dari Jakarta ke Jawa, ke luar Jawa. Perputaran ekonomi tol, tol saja. Saya itu kalau ke Jakarta, ke Banten itu 1 juta. Tak top up 1 juta itu paling tersisa hanya berapa itu? 100 atau berapa? Jadi 800 sekian lah. PP Semarang, Jakarta, Semarang, Banten. Terus saya kalau ke Surabaya, misalnya saya kalau ziarah ke Mbah Hamid Pasuruan, terus ke Surabaya itu sekarang itu kemarin yang terbaru saya top up habis 1.150.000 sampai ke tadi ke Surabaya, ke Mbah Hamid Pasuruan, terus ke Gresik, itu kurang lebih segitu. Itu baru satu mobil. Baru satu mobil, Iya, gitu iya. loh. Baru satu mobil. Padahal kita kalau lihat itu pergerakan mudik itu kan tidak 1 kali toh, kan 2 kali. Kalau mudik kan sampai mengular Gus ya. Ya pulang dulu, toh, atau sana kembali. Berarti kan tadi seperti saya, padahal saya posisi di Semarang. Nah kalau dari Jakarta Lebih berapa jauh itu? lagi. Nah, ya. Aku mikir, Masya Allah, ini gara-gara ada syariat puasa Ramadan, kemudian ada Idul Fitri, berapa triliun ini uang masuk. Jadi melahirkan budaya mudik, terus perputaran uangnya kan jadi. Ini kudune pemerintah matur nuwun karo wong Islam. Ya karena kita menyumbang berapa triliun itu kan. Loh iki kita ngomong jeru iki tenan. Bahkan tunjangan hari raya nggak semua orang Muslim tok yang merasakan. Nah, ya THR itu betul. Ada THR itu semua karyawan kan dapat itu. Baik yang Muslim maupun tidak Muslim. Benar-benar rahmatal alamin. Ya, betul ini rahmatul alamin itu Masya Allah. Berarti kalau Nabi pernah mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun itu benar Gus ya? Ya, idealnya harus begitu. Jadi berbeda itu ya hal yang wajar saja kita sikapi dengan yang Artinya kalau tadi kita menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya, itu kan nanti akan merasakan rahmatnya Allah kepada kita. Kita tuh kalau memahami ikhtilaf itu, ikhtilaf yang enak, itu kalau kita sholawatan itu. Gimana Gus? Terbang itu kan tidak ada suara yang sama toh Mas? Iya, beda-beda. Tang, ada dung, ada plak, ada ini Terbuka ya. Nah, jadi masing-masing itu suaranya berbeda, tapi dengan satu tujuan, yaitu hubbun Nabi. Jadi berirama. Senang karo Kanjeng Nabi, dengan irama yang bagus, ya didengarkan enak. Pokoknya semua munsyid yang melakukan dengan tadi vokalnya bagus, terbangnya bagus. Kemudian profesional lah, itu ngrungokke penake pol. Ya, artinya bisa dinikmati kan ya. Iya, jadi kita kalau bisa mengelola apa bahasanya manajemen konflik ya. Manajemen konflik. Kita ini kalau bisa mengelola perbedaan-perbedaan itu dengan baik itu luar biasa. Iya. Ini baru saja Gus, ini kan di Semarang juga baru saja mendapatkan penghargaan dalam Harmony Award. Ya betul. Ini betul, kan ya, itu betul. kan menjadi kota peringkat pertama di Indonesia dengan kerukunan beragama. Ya, betul. Berarti kan Gus Inam selaku ketua FKUB berarti Bukan, sukses. saya anggota. Anggota. Pengurus lah ya. Pengurus. Itu kuncinya seperti apa Gus? Ya, Sampai bisa dapat penghargaan gini di dari Semarang Prof. kita itu Nasruddin. kalau setiap ada ibarat kalau kebakaran itu kan belum kebakaran ya, baru apa? Percikan. Percikan. Itu langsung kita turun. Tim kita itu langsung turun memediasi bagaimana cari solusi win-win solution. Itu yang kita lakukan. Jadi Pak Ketua, Pak Sekretaris, kemudian anggota. Kita kan anggota dari semua agama ya. Dan semua agama kan ada. Sehingga jangan sampai konflik itu meletup. Sampai yang paling spektakuler kan yang di Malang Sari itu. Yang gereja itu Gus. Iya, misalnya gereja itu kan bisa kita selesaikan juga dengan senyap tanpa harus ada gesekan ya. gesekan yang berarti.
dan itu keberhasilan kita semua lah ya, jadi yang dimotori oleh FKUB. Itu gimana Gus? Saya kadang juga penasaran Gus tentang kan ada itu forum kerukunan umat beragama, termasuk dengan pengurusnya kan. Treatmentnya atau langkah-langkahnya itu bagaimana biar bisa mengayomi umat itu kan, terutama dengan di Islam atau mungkin agama lain itu bagaimana Gus? Biar saling kolaborasi Jadi dengan gini, baik. persoalan kerukunan ini kan jangan melihat dari sisi rukun bareng-bareng ibadah tunda ya. Kena Jumatan, kena apa minggu melu ning gereja bukan. Jadi kita membina kerukunan itu dari sisi muamalah ya, dari sisi muamalah hubungan sosial. Misalnya sampai kita mengadakan namanya sekolah kerukunan. Ada Harus kita adakan di hotel itu sekolah kerukunan yang kita undang itu teman-teman SMA. SMA kita dari berbagai agama. Ya, berbagai agama betul. Dari sejak awal itu kita kenalkan bahwa inilah realitas kehidupan kita yang berbeda, yang tidak mungkin kita itu sama. Ya, dan ini sama-sama warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi meskipun kita beda, tapi tetap sama-sama anak bangsa. Mulai diajari toleransi sejak dini gitu. Nah, supaya Itu kalau yang tadi sosial Gus ya, tapi kalau ya urusan syariat akidah itu beda lagi. ya lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi misalnya gini, ada banjir misalnya. Nah, itu semua agama bisa turun. Ya, saling membantu. Misalnya baksos kesehatan, ya, tensi, kemudian ngukur tensi kan tidak harus agamamu apa kan orang. Yang model gini atau yang omron gitu, apa yang itu. Terus kemudian misalnya pijet refleksi misalnya di pengungsian karena ada bencana alam, itu kan semua agama bisa menyatu di situ. Kan nggak mungkin Gus ada kecelakaan. Nah, misalnya yang mau menolong, agamamu apa sih? Bareng ngono padha agamane, organisasimu apa? Ya akhir mati dhisik. Iya. ormas Jadi, apa? Ormasnya apa? Jadi apa lu tau kita menolong orang kan harus sampai tanya begitu. Orang beda kayak iki ana wong kelep butuh tangga ning jero sumur. Tidak di dalam sumur. Tolong. Nah, terus agamamu apa dulu? Nah, agamamu apa? Sama. Terus kamu organisasinya apa? Akhirnya kelelep mati. Nggak ketolong gitu ya? Nggak ketolong. Kemanusiaan di atas segalanya. Ya. Berarti ini Gus ya, artinya ketika kita ngomong agama, fanatik terhadap agama itu bagaimana kalau menurut dengan itu? Jadi tetap ada fanatik dalam diri kita dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Tapi ketika berhubungan dengan sesama, maka membina kerukunan itu adalah penting. Menghormati kebebasan beragama itu sangat penting sekali. Menghormati seseorang untuk memilih keyakinannya sesuai dengan keyakinannya itu penting. Menghormati. Itu. Jadi menghormati Gus ya? Ya, menghormati. Nah Gus, ini Gus, saya juga ingin tahu tentang bagaimana itu pergaulan kita terhadap sesama manusia tapi dengan agama yang lain Gus. Kan apalagi anak muda kan sekarang banyak Gus, di kampus, kemudian di tempat tongkrongan nanti kan, itu kan banyak kadang kita bergelut dengan berbagai orang yang punya agama yang beda kan gitu. Tapi sebelum jauh kita akan sedikit yang melewat dulu. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya, menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak
Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung, Jawa Tengah. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Audio Dai dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Gus Inam dan Mas Heri. Nah, dengan tema toleransi beragama. Nah, Gus, kita bicara tentang toleransi beragama. Tadi sebelum iklan saya akan menyampaikan tentang hari ini kan banyak sekali anak muda atau mungkin Gen Z lah gitu ya. Ya. Itu yang di kampus, kemudian di tempat-tempat umum itu kan sering bersinggungan atau bergaul dengan orang yang berbeda, terutama agamanya kan gitu kan. Ya. Nah, sikap cara bergaul yang baik terhadap orang yang beda agama bagaimana, Gus? Tetap ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh Dilanggar ya? dilanggar. Misalnya tadi kerjasama di bidang ibadah. Nanti kalau ayo susun Jumatan ning nggonku. Jumat berkah. Jumat berkah. Gara-gara ada nasinya itu Nah, ya. ya. Nanti nggonku ada Jumat berkah nanti. Nglampahi Padang. Aku nanti malam minggu, di gereja saya nanti banyak roti. Nah, itu nggak boleh. Tapi ada loh Gus, waktu puasa itu ada yang posting di medsos itu terawih itu yang ikut juga ada yang non-muslim ikut terawih itu Gus. Itu ada juga. Dalam rangka apa? Dalam rangka pengen tahu tentang Pengen ibadahnya orang Islam. Oh, Penasaran. Oh. Ya, itu urusan mereka lah. Tapi yang jelas kan lakum dinukum waliyadin. Iya. Urusan agama, keyakinan itu tidak boleh kita Dicampur-campurkan ya. mengikuti mereka. Itu gini. Jadi terkait dengan bermuamalah dengan non-muslim itu ada yang mutasaddid, kenceng, ada yang mutawasid tengah-tengah, ada yang mutasahil, gawe gampang. Kalau jenengan baca kitab Majmu'atus Syariah Al-Kafiyah lil Awam, itu Mbah Yai Soleh Darat itu ketika menjelaskan man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum, siapa yang menyerupai seseorang kaum, maka dia termasuk di dalamnya. Maka tidak boleh kita itu bertasabuh dengan selain agama. Jadi orang Islam itu dari sisi pakaian tidak boleh sama dengan mereka. Simbol-simbol mereka nggak boleh dipakai. Terus kemudian dari sisi cara salaman bareng itu dibahas dalam kitab itu. Berarti ketat banget itu. Ketat itu, mutasaddid beliau. Sampai ada keterangan tidak boleh pakai dasi, nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai jas, selain itu pakai celana. Karena kan memang kitab itu ditulis pada zaman penjajah, di mana Belanda itu pakai jas, pakai dasi, pakai topi, jas itu ya. Dan mereka kan non-muslim, makanya untuk menumbuhkan kebencian kepada Belanda ketika itu, ini yang kemudian kita jadikan clue bahwa Mbah Soleh Darat itu layak untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional karena beliau menanamkan benih-benih kebencian kepada artinya penjajah. Kan memberikan sifat nasionalisme kepada dengan cara seperti itu. Terlepas dari itu kan berarti beliau itu sangat ketat, Tadi nggak boleh kita sembarangan anut grup yuk kepada sesama. Walaupun itu katakanlah itu ranah budaya Gus ya, itu kan termasuk fashion budaya Gus ya? Iya, itu termasuk nggak boleh, itu kata beliau itu. Terus bagi yang mutasahil, segampang kayak, sementing kan hati ini. Misalnya gitu kan. Ini yang mungkin diikuti banyak orang ini Gus. Nah, iya, yang mutasahil, sementing kan hati ini orang melu-melu ngono. Misalnya apakah kemudian kita mendengarkan lonteng gereja
apa terus kita jadi Nasrani. Sama Enggak. orang Nasrani kalau krungu adzan apa harus jadi wong Islam. Kan ada pertanyaan begitu Iya, kan. iya. Nah, tadi semua kan kembali kepada Berarti diri kita. masing-masing ya. Nah, itu. Sama seperti pertanyaan apa tadi? Yang sering dilontarkan nah, setiap tahun, Gus. ya. Mesti kan mempersalahkan ucapan Selamat Natal. Selamat Natal Itu kan juga, boleh atau tidak gitu? itu kan sama juga bagi yang mutasyadid ya Tidak nggak boleh. boleh. Karena Anda mengucapkan Natal sama juga Anda ikut Golongan larut mereka. di dalam kesenangan mereka berhari raya, mengucapkan kelahiran Nabi Isa yang dipahami mereka Sebagai berbeda akidahnya dengan kita. Yang dituhankan itu ya. Nah, terus kemudian bagi yang mutasahil, karena aturan mengucapkan itu tidak ada secara pasti dalam teks Quran hadis, maka kalau hanya sekedar berbuat baik kepada mereka dengan cara mengucapkan Selamat Natal, ya enggak apa-apa, karena di Quran juga Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangimu, Iya, iya. mengeluarkanmu dari rumahmu, tidak memperkusi Anda. Itu boleh kita berbuat baik kepada Apalagi kan mereka. mungkin kalau misalkan punya tetangga Gus ya. Ya, Kalau hanya hari sekedar- raya itu kan ucapan Sekedar selamat. mengucapkan selamat itu aja kan termasuk berbuat baik kan. Iya, Nah, iya. ya, toleransi itu nggak apa-apa. Ini bagi yang kelompok yang Yang penting kan tadi Yang hatinya tadi. kan nggak ikut ke sana kan. Nah, Akidahnya tadi. toleran. Maka tadi saya bilang itu ada yang mutasyadid, ada yang mutawasid tengah-tengah, ada yang mutasahil dia. Yus kayak gampang habis. Ya misal pimpinan kan dia kan punya banyak kaum, pasti kan Banyak nggak milik satu banyak. orang, Ya, satu betul. satu Apalagi- agama. Betul, apalagi kalau Anda misalnya ditakdirkan oleh Allah menjadi kepala negara Nah, Iya, iya. atau kepala daerah, yang Anda itu punya rakyat, rakyatmu itu beda-beda kabeh. beragam. Nah, beragam. Islam, Hindu, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Konghucu. Nah, 6. itu kan semuanya perlu diayomi semua, kan itu tidak boleh. Terus saya ini kan Islam. agama Islam saya tidak bisa. Wong Nanti Anda ada ini- kecemburuan. Anda ini dipilih oleh rakyat, nah, rakyat Anda itu memang berbeda lah seperti itu loh. Jadi Iya, iya. Anda kalau melihat pejabat ya jangan. Tergantung kontaknya Gus ya. Nah ya, misalnya di perayaan tertentu acara besar masing-masing agama mengadakan pas hari biasanya kan dia mendatangkan pejabat ya kan sebagai Mengundang pejabat. penghormatan kan Iya. itu. Pasti kan ada Sambutan. menu acara sambutan kan mesti ada sambutan dari siapa, oh, dari mulai Pak Presiden atau gubernur Pimpinan. atau wali kota atau bupati Yang atau punya kekuasaan. iya yang tergantung ini acaranya skala apa. Nah, skala nasional, skala kabupaten atau skala Provinsi. provinsi atau bahkan bisa jadi skala kelurahan. Nah, Iya. kalau kelurahan berarti yang tampil ya Pak Lurah. Lurahnya. Ya, Dia harus ya. bisa mengayomi ya. Iya, ya gitu. Jadi sekali lagi pergaulan itu juga harus ada batas-batas yang tetap dijaga. Tidak boleh kemudian terlalu dekat. Yang saya khawatirkan nanti begini, terus terjadi beda agama. Nah ini Gus yang mau saya tanyakan. Nah ya, Kan sekarang karena seringnya kumpul, itu kan biasanya timbul perasaan Gus. Nah itu yang berat itu Gus. Mleteng tresno jalaran ora nolian. Karena mendino kumpuli karo kuwi wae. Nah, itu kan sejak awal harus ada Batasan ya Gus. ya, batasan-batasan. Saya kira akan lebih bahagia ketika dan menghindari konflik ketika pasangan suami istri itu ya seiman. Jadi harus seiman Gus ya. Saya kira begitu. Satu menolak kerusakan itu didahulukan. Iya, iya. Tarul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi gampangnya ini loh, tidak hanya sekedar satu agama. Podo agama ini beda organisasi kadang yang beda. Iya, iya, iya. Nah, sisi gelem tahlilan sisi ora. Itu dadi perkara. Ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Lah ya, misalnya gitu. Jadi naik iso ya saat jalan dari awal supaya ya harmonis tenan. Ya, harmoni. Harmonis. Meskipun kita ini diajarkan untuk menghormati orang, tapi orang itu punya nafsu, orang itu punya ego, orang itu punya
ya bisa jadi akan ada hal-hal yang di luar prediksi kita gitu, tanpa kita sadari, oh jebule urip ngene, jebule nganu dhek ngene ya. Kan sebetulnya kan sudah bisa dianalisa dari awal toh. Iya. Oh dari awal dia begini. Sudah tidak sejalan ya Gus. Ya makanya kan perlu dari awal mencari jodoh itu ya seperti yang saya sampaikan kemarin itu. Tidak hanya sekedar diistikharoi, tapi ya dianalisa secara rasional. Bagaimana bibit, bebet, bobot, apalagi itu. Nah itu penting. Jadi menjaring komunitas sebanyak mungkin, tapi dalam hal-hal tertentu yang itu terkait dengan akidah ya harus ada batasan-batasan. Saya kira gitu. Itu mungkin Gus ya. Artinya terkadang kan tadi kasus-kasus tentang pernikahan beda agama atau polemik tentang selamat Natal itu kan bagi kita yang mungkin mohon maaf ada yang fanatik terhadap agama kita sehingga menganggap agama lain itu ya hambatan atau kurangnya pengetahuan ilmu terhadap agama sendiri, misalkan Islam dulu, kurangnya ilmu tentang keislamannya sehingga mudah terambang-ambing dan ikut arus dulu Gus. Itu gimana Gus? Ya, ini kan pilihan ya. Jadi karena tadi sudah saya sampaikan pendapat juga ada dua kan, ada yang mengharamkan, ada yang memperbolehkan. Ini kan pilihan sebetulnya. Ketika seseorang itu pengetahuannya luas, ya saya kira tidak akan terombang-ambing. Betul. Kalau dalam bahasa saya, kalau saya pas mengajarkan tema Wahdatul Adyan, kesatuan agama ke mahasiswa saya itu gini. Jadi ada saatnya kita itu merasa eksklusif, ada saatnya kita inklusif. Ada saatnya kita itu harus berbicara kepada diri kita dan keluarga kita bahwa agama Islam yang paling benar. Oke. Jadi qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Inna dina indallahi Islam. Tadi ada saatnya kita itu berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kita. Maka kita juga harus menghormati keyakinan mereka. Maka kita juga inklusif. Nah, rahmatan alamin tadi. Ya, tadi ya silahkan, itu kan lakum dinukum waliyadin. Agama saya ini, agama Anda itu ya silahkan. Ya asasi. Hak asasi manusia. Tadi jangan terus kemudian kita memaksakan mencela, menghina kepercayaan orang lain. Tadi yang sudah kita sampaikan ayat Quran tadi nggak boleh. Allah melarang kita menghina sesembahan orang lain itu nggak boleh. Karena dikhawatirkan kata Allah, wah akhirnya mereka menghina Allah juga. Nah, kalau karena kamu mancing-mancing, gitu kan. Makanya ya tadi toleransi. Berarti kita harus pandai-pandai memosisikan diri gitu ya? Iya betul. Menjaga lisan kita terus juga. Menjaga tangan kita, menjaga lisan kita, supaya kita tidak menyinggung perasaan sesama anak bangsa yang berbeda agama. Nah Gus, kan di Islam ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar Gus ya? Ya. Nah itu apakah juga berlaku di non Muslim atau memang itu berlaku untuk siapapun? Gimana Gus? Nahi mungkar itu kita lakukan, jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang baru. Oh, gimana itu? Itu amar ma'ruf berarti kan apa? Perintah kebaikan. Nahi mungkar berarti apa? Mencegah kemungkaran. Jangan sampai mencegah kemungkaran itu dengan melakukan kemungkaran baru. Misalnya, nak poso yo jodoh mangan. Oh, ya bener poso aja mangan. Nah, misalnya ono warung ini malah diobrak-abrik. Padahal kan tidak semua kita itu kan wajib puasa. Betul. Ada orang sakit, ada orang hamil, ada orang nifas. Ada orang sedang menyusui atau orang haid, itu kan ini kan memang ranah orang memang tidak puasa. Ada musafir yang diperbolehkan tidak puasa. Nah, kemana lagi dia kalau mau makan? Nah, gitu loh. Jadi akhirnya warungnya dibubrak IKB. Nah, terus ini tadi adalah warungnya mau naik utang UMKM misalnya. Terus kan dibangun meneh, untuk ditkondi. Berarti menambah kemungkaran baru. Nah, ya berarti kan ingin nahi mungkar, tapi malah menimbulkan kemungkaran baru kan itu jangan sampai seperti itu. Ya, justru di bulan puasa, ono wong dodolan, itu malah justru kan malah menguji keimanan kita. Ya, menambah pahala Gus. Nah, terus ojo malah nganu montore iku atau mobilnya apa?
Beler kayak. modelnya dia itu nganu apa lali. Jadi nak pas jam 12 motor so nekuk dhewe mlebu neng. Terus habis Dengar parung. mangan niku bar warak nembe kelingan. Astagfirullah. Bulan puasa. Lah weteng warak kok nembe kelingan. Mangan tang. Nah, Error motornya Gus. nah ya motornya sempenggok dhewe. Lho ki menggo. Oh iki nganu. Aku ora sadar. Otomatis. Nah ini kan apa namanya? Berarti kita malah yang tergoda. menguji keimanan kita justru. Karena orang wong dodol warung ya malah keimanan kita kurang teruji. Termasuk, mohon maaf, kan ada juga yang kasus-kasus tentang orang beribadah agama lain, Gus. Kemudian ada yang kayak semacam melarang atau itu termasuk juga gimana Gus itu? Ya kalau urusan Ibadah ubudiyah. apa namanya terkait dengan pendirian rumah ibadah itu ada aturan-aturan sendiri. Tapi terkait dengan ibadah secara privat, secara pribadi, masing-masing kan punya hak ya. Iya, Punya hak yang sama, jangan sampai kita menghalangi, mengganggu ibadah orang lain. Dan nanti kalau pas bulan Ramadan kita ada ba'da tarawih itu apa namanya? Baca Quran toh. Tadarus. Itu biasanya kan sing ekstrim itu nganti jam 12 tuh. Pakai speaker atas. Mic atas terus. Speaker atas. Nah, makanya kan di Kemenak sendiri kan mengatur tuh itu. Iya. Maksimal jam berapa? 10. Jam 10. Saya setuju, di tempat saya juga gitu. Maksimal jam 10 karena kita butuh istirahat. Betul. Nanti ada sahur kan ya. Nah, sahur itu kan kalau ibu-ibu kan saat durungi subuh itu kan harus masak ya, jam 2 bisa jadi jam 2:30 dia harus masak kemudian. Nah kan fisik, apalagi yang siangnya kerja. Iya. Berarti kan, mohonlah toleran gitu. Apalagi kok uripnya perumahan. Perumahan di sini kan kerja kabeh. Berbagi. Jadi silahkan lah pakai ini, tapi mic yang di dalam saja. Ya. Di dalam. Agak kedengaran keluar ya. Kalau di luar itu ya mau maksimal 9:30 atau jam 10. Kadang-kadang Gus, jam 4 terus habis raweh sampai jam 12. Jam 1 nanti keliling. Terus ini klotekan. Terus ini musuh sahur. Ya mesti. Padahal kita ini semuanya wis duwe HP, wis duwe jam beker dan tapi terkadang kita juga nggak toleran terhadap sesama kita gitu ya. Iya, sesama orang. Kayak iki lho, gimana kita siangnya itu sudah nggak tidur karena harus bekerja kan. Terus nanti malam juga ada aktivitas taraweh. Belum lagi kalau yang seperti kita ini kan ada. Loh itu Gus, kalau Ramadan Gus, taraweh kalau nggak benar-benar diniati tenanan itu nggak kesampaian taraweh Gus. Nah yo, males dolanan. Soalnya kesel. Apalagi wargen. Wargen epleh-epleh terus nyawane ilang. Turu. Iya. Masya Allah, penuh tantangan bulan Ramadan ini. Artinya kan kita juga kadang nggak toleran terhadap sama kita kan. Nah iya. Apalagi betul. Dengan orang. Jadi berbicara toleran itu tidak hanya konteksnya kepada non-muslim, tapi juga sesama sama muslim. Ini juga harus kita pahami bersama. Tarawih ada yang 8, ada yang 20 gegeran. Nah, ya sebetulnya itu kan 8 itu benar, 20 benar. Sing ora bener sing ora gelem tarawih. Mah itu tok. Aku ki moh mempersalahkan tok. Aku sing molo ki males kok apa? Lah mangono kultume barang wis. Lah sing 20 aku kono kecepetan kok. Berarti sing kecepetan ya salah bagi dia. Sing kesuwen jare ya salah. Terus aku netral. Ora tarawih. Ya ora tarawih. Oh ya ora 8 ya ora 20 iki sing rak genah. Dadi model-modelnya akeh. Apa? Jamaah maitu hasanah. Nah, istilahnya wong ora poso Gus. Ora poso susah. Melu bodo Gus. Ora poso, melu bodo. Ora beda mau perang dalil antara kunut karo ora kunut. Ngomongnya ngatang-tang jam 12. Akhirnya tangi jam 7 kabeh. Ya Allah. Boleh ora poso. Ora salat subuh. Iya. Salat subuh kawanan kabeh. Nah, ini hal semacam ini juga harus kita perhatikan. Kalau menurut jenengan Gus, orang beragama yang B itu bagaimana? Karena tadi kan kita banyak kasus sesama saja kita masih berbeda dan masih benturan Gus. Ya. Ya memang kita ini harus ngerem nafsu untuk bermusuhan. Kan kita semuanya punya potensi marah, potensi pengen menang sendiri, potensi pengen benar, diakui kebenarannya, gengsi, macam-macam ini kalau tidak
Makanya puasa itu kan salah satunya kan bisa ini toh, melatih. Iya. Wong apa kan lemes. Orang mangan, orang ngombe kan lemes. Nah, Iya. itu kita belajar untuk mengendalikan amarah kita. Termasuk tadi bagaimana kita juga bisa mengendalikan itu kan kalau dalam hadisnya kan, kamu kalau pas puasa kok dijak ribut-ribut karo orang lain, maka katakan ini soimo kan itu hadisnya Kanjeng Nabi itu. Maaf saya puasa. Jadi nek kowe misale dinyek wong ngono kuwi tang ya. Jadi kita tetap slow motion. Jadi Santai maaf, gitu ya. ngapurane aku poso. Ya mbok nyek terus ora apa-apa. Nah, So untani bodoh ya. ora ngono, mau nak bar buka wae. Nah, ini kan ora pas juga. Jadi usaha kita untuk ngalah. Ngalah kan tidak mesti kalah. Mau ngalahi malah mesti nganu harganya menjadi tinggi. Iya. Anda pernah nggak mikir itu? Sebabnya apa kok tanah yang pinggir jalan itu harganya mahal. Tapi nak tanah ning hutan kok harganya murah. Itu karena kan ning tanah ning pinggir dalan, Pak Cana itu kan tidak wong akeh. Tidak truk, tidak mobil, tidak bis, tidak sikile wong akeh. Sering Maka ditempur diuji ya. jadi karena dia itu tidak wong akeh, harganya naik. Tapi tanah yang di pegunungan, hutan, rata-rata sing ngambah ya pite, harganya murah. Maka Anda itu dalam hidup kalau sering dihina orang, banyak ujian, disakiti orang, banyak ujian, itu gridmu itu naik. Sepenting tadi syaratnya sabar, ngalah. Sabar, ngalah. Nah, jadi orang yang ditimpa banyak ujian dengan orang yang hidupnya lurus-lurus saja, itu beda hasilnya. Secara mental itu beda. Beda. Ya, karena dia sejak kecil punya masalah hidup dan dia bisa mensikapi dengan baik, bisa survive. Itu kalau sudah dewasa, mental kuat. Jadi tidak mudah terprovokasi, tadi juga toleransinya juga tinggi Gus ya? Iya. Karena dia sudah merasakan tadi uang biasa hidup susah. Kemudian dia jadi orang enak, itu akan lebih bisa memanusiakan orang yang susah. Iya. Kan gitu, karena dia pernah merasakan di situ. Pernah mengalami kan pernah mengalami. Tapi orang yang selalu hidupnya enak terus, ya akan nggak tahu bagaimana rasanya orang susah. Rasanya orang susah. Nah, paling hanya delok tok, kasihan dia. Nah, itu aja, kasihan dia. Tapi tanpa ada resolusi. Berarti kita harus menerapkan toleransi dalam segala aspek ya. Enggak cuma agama, sikap, toleransi tindakan, toleransi ucapan, toleransi semua. Itu ada hadis Kanjeng Nabi itu terkait dengan Ghusl Jum'ati wajibun. Itu ada hadis. Mandi hari Jumat itu hukumnya sunnah, tapi pahalanya seperti wajib. Mandi Jumatan hukumnya sunnah. Nah itu kan asal ada cerita, asalnya itu ada sahabat Jumatan. Wah, iku ono sahabat sing ngambune ra enak. Nabi, ngambune ra enak. Ono wong ra terus. Oh Jumatan ngambune ra enak. Terus akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, "Ghusl Jum'ati wajibun." Tapi memang itu benar, artinya Gus, itu kan siang-siang kan, panas-panas kan. Iya kan wayah wong bar kerja to. Keringetan ambune ra enak, sambine ra enak. Wah iku toleransi nafas kan ngeri. Toleransi nafas. Iya betul Gus. Toleransi kesabaran itu Gus. Lah itu kan sabar. Ndelok ono kipas. Breng. Breng. Iku pernah Gus. Loh kalau saya kan posisinya ning ngarep. Kan yang khotbah kan tentang jamaah yang dibaca. Aman ya Gus. Yang jamaah ya Gus. Nah aku biasanya nganu. Tapi memang betul artinya itu realisasinya mandi Jumat itu penting kan Gus. Selain untuk membersihkan badan juga. Saya sangat sunahkan Kanjeng Nabi. Nah saya ini toleransi apa? Wong mendengkur itu loh. Jadi aku khotbah kuwi ning nganu mikir tak kene kita mikir dawa. Nah, ono swara. Tak kira mikir ngegron. Jebul iki ono wong ngorok. Ya Allah. Nah, ngorok itu kan harus hati-hati itu kalau pantatnya geser, ini berarti kan batal. Nah, sing senengane turu ngantukan ketika khotbah. Jangan di depan. Kowe nek iso cedhake
tempat wudhu aja. Apa napas ngantuk goyang kabeh. Nah kan harus wudhu itu. Kalau dia langsung sholat ya nggak sah karena sudah batal tadi. Nah, ini toleransi. Toleransi antar jamaah ini kan di dalam masjid itu. Pokoknya toleransi dalam segala hal ya. Nggak cuma beragama. Termasuk ini kalau pas puasa Ramadan, Kanjeng Nabi kan dawuh gimana tuh? Walahulu fufa misoimi atyabu min rihil miski. Bau badeke wong poso Ramadan ya. Bau nggak enaknya itu jare Kanjeng Nabi atyabu min rihil miski, lebih wangi daripada minyak misik. Kan sok ning akhirat. Ora saiki. Ning saiki abang atau bau. Makanya ketika ngomong nek iso aja pas ning aja ning irunge. Piye bro, nek bul. Iya. Ya kalau bisa ditutupi kan ya. Jaga jarak ya Gus berarti. Ya jaga jarak, nek iso ngomongnya rada ndingklun. Piye Mas Anis? Iya. Dadi ababe medun ora ono. Ini kan toleransi perababan. Nah itu penting, nek iso ke maskeran. Iya. Maskeran. Nanti kalau pas puasa Ramadan itu orang puasa kan baunya kan enggak enak pasti. Dan itu manusiawi. Apalagi untune wis untuk pasangan. Ampun tambah bener. Betul. Nah, untune ra tau disikat sisan. Iya. Kan ada toh gigi palsu kan harus berapa hari sekali kan dicopot tuh. Terus lah untuk palsu. Iya. Jadi dulu yang palsu dulu kan balai untu. Nah saiki sing palsu iki ono duit palsu. Terus ono alamat palsu. Ono terus macam-macam yang palsu. Nah, jadi luar biasa. Berarti toleransi juga artinya kepada sesama penting juga gitu ya. Yeah. Apalagi kepada orang lain. Nah, mungkin Mas Heri kan punya pengalaman tentang toleransi antar yang berbeda, ada nggak Mas? Ya pernah sih Mas. Mungkin ini cerita dari temennya mungkin. Itu sudah hubungan lama. Maksudnya ikatan gitu Mas Anis. Ya itu kan dari salah satu pasangan itu intinya itu kayak membujuk gimana caranya yang satu ikut yang satu biar bisa menikah. Tapi nyatanya nggak jadi Gus. Nah itu dampaknya itu kan dampak ke diri sendiri yang sakit hati. Nah itu kan jadi efek ke yang satunya juga ke keluarganya Gus. Nah, ya untuk menasihati orang seperti itu bagaimana? Nah, maksudnya biar tidak terjadi gitu. Wis kadung seneng ternyata beda agama gitu. Iya. Ya. Udah tahu dari awal padahal itu Gus. Ya, memang dia berarti sudah sengaja toh. Ya memang sejak awal itu harus ada filter ya. Harus ada filter bahwa ini hanya teman saja, just friend. Tidak sampai jauh. Dari awal memang harus kita bisa memilah dan memilih. Kata kitab Ta'lim kan gitu. Kamu itu kalau ingin tahu siapa dirinya, lihatlah temannya. Kan gitu kan? Iya. Karena teman itu pergaulan akan saling mengikuti. Cerminan bagi. Jadi kamu kalau ingin tahu siapa dia, lihatlah komunitasnya. Iya. Orang kok dekat dengan penjual minyak, baunya wangi. Orang kok dekat dengan penjual ikan ya baunya amis kan gitu. Iya. Maka sejak awal itu ya cari komunitas yang baik. Nah, kan gitu. Ya walaupun tetap kita juga tidak menutup kemungkinan boleh juga berteman dengan orang yang berbeda. Iya, apa. Cuman persoalannya adalah ya batasan-batasan itu harus dijaga, jangan sampai setelah kadung keterlanjur lebih menyesal. Jangan sampai seperti itu. Oke, Gus, ini karena kita dibatasi waktu, Gus, mungkin ada statement tentang tema malam ini, bagaimana kita bisa bertoleransi kepada orang yang berbeda. Ya, mari kita jaga kerukunan antar umat beragama, kerukunan sesama umat agama, kerukunan antar umat beragama dengan negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa masing-masing kita ini memiliki kepercayaan agama yang berbeda. Mari kita saling menghormati bahwa masing-masing kita memiliki keyakinan yang berbeda. Itu adalah sesuatu yang wajar, yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti kita berbeda. Perbedaan itu mari kita jadikan sebagai sarana untuk memperkuat persaudaraan antar sesama anak bangsa. Karena ada tadi
ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama anak bangsa meskipun beda agama, dan persaudaraan bahwa kita sama-sama manusia makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Oke, matur suwun Gus sudah rawuh dan memberikan ilmu kepada kita semua. Mas Heri, Siap. Terima kasih Mas Anies. ya, terima kasih sudah nemenin ngopi. Semoga ngopi kita tetap berlanjut Mas Heri ya. Amin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.